Di video kali ini kita akan belajar yang namanya VTP. VTP merupakan singkatan dari VLAN Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar dari sebuah permasalahan. Misalkan di sini kita memiliki 9 switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini masing-masing switch membutuhkan 200 VLAN. Nah, itu tentu saja memakan waktu yang sangat banyak untuk mengkonfigurasinya. Pada kali ini kita akan belajar VTP agar lebih mudah konfigurasinya. Untuk VTP ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah server dan client. Sebenarnya ada satu lagi yaitu transparan. Nah, untuk yang transparan itu kita jarang pakai. Misalkan kita setting switch ini menjadi server. Sisanya adalah klien. Kita di situ konfigurasinya hanya di server. Kita bikin 200 VLAN-nya, yaitu hanya di server. Yang lain tidak usah mengkonfigurasinya, karena untuk VTP kita setting di server, maka yang klien pun akan mengikuti secara otomatis. Kita akan coba praktek VTP. Di sini kita bikin topologinya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita akan menggunakan 5 buah switch. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Kita akan coba konfigurasi VTP-nya. Misalkan ini kita buat menjadi server, ini klien, ini transparan, dan juga ini server. Kita akan menggunakan 2 buah server. Sebelum kita konfigurasi VTP-nya, kita trunkingkan dulu port-portnya. Kita masuk pada switch 0, ketik CLI, lalu kita masuk terlebih dahulu pada menu Global Configuration. INT FA0/1, kemudian enter, switch port mode trunk, kemudian enter. Oke, beres. Kita trunkingkan terlebih dahulu pada switch 1, yaitu FA1 dan FA2. Kita masuk terlebih dahulu pada menu Global Configuration. Kemudian kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian enter, switch port mode trunk. Kemudian enter. Oke, selesai. Kemudian pada switch selanjutnya yaitu FA1 dan FA2 yang akan diterangkan. Kemudian kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian enter. Kemudian switch port mode trunk. Kemudian enter. Oke, selesai. Kemudian kita masuk pada switch yang transparan. Sama, kita terangkan terlebih dahulu. Interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian enter. Kemudian ketikkan switch port mode trunk. Kemudian enter. Oke, selesai. Kita konfigurasi terangnya pada switch yang terakhir. Interface FA0/1. Kemudian switch port mode trunk. Kemudian enter. Oke, selesai. Langsung saja kita setting VTP-nya.
kita masuk pada switch 0, yaitu kita konfigurasi menjadi server. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan VTP mode server, karena switch ini akan menjadi server. Kemudian enter. Kemudian kita bikin domainnya, VTP domain, misalkan Pasundan. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan passwordnya, VTP password, misalkan 123. Oke, selesai. Kita setting pada switch client yang ini. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan VTP mode client, karena akan menjadi client. Kemudian VTP domain Pasundan. Nah, untuk domain dan passwordnya itu harus sama dengan yang server. Kemudian enter. Kita masukkan passwordnya, password 123. Kemudian enter. Oke, selesai. Kemudian kita setting pada switch 2, yaitu client. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan VTP mode client. Kemudian enter. Kita masukkan domainnya. Kemudian enter. VTP password 123. Kemudian enter. Oke, selesai. Kita buat di switch 3, yaitu transparent. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan VTP mode transparent. Kemudian enter. Kita ketikkan domainnya. Kemudian enter. Lalu masukkan passwordnya. Oke, selesai. Kita setting di switch yang terakhir. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan VTP mode. Karena switch ini akan dijadikan server, maka kita masukkan VTP mode server. Kemudian VTP domain Pasundan. Kemudian enter. Kita masukkan passwordnya, yaitu 123. Oke, selesai. Itulah untuk konfigurasi VTP-nya. Kali ini kita akan coba pengujiannya. Kita coba cek pada masing-masing switch. Kita masuk terlebih dahulu pada mode privilege. Kemudian kita ketikkan show VLAN brief. Bisa dilihat di sini masih default semuanya. Kita coba cek lagi pada switch 1. Kita masuk terlebih dahulu pada mode privilege. Kemudian ketikkan show VLAN brief. Bisa dilihat di sini pun masih default. Kita coba cek lagi di switch ini. Bisa dilihat di sini pun masih default. Kemudian di switch ini. Show VLAN brief. Kemudian enter. Di sini pun masih default. Kita coba cek pada switch 4. Show VLAN brief. Bisa dilihat di sini pun masih default. Bisa dilihat di sini semuanya default, artinya belum ditambahkan apa-apa.
Semuanya belum disetting apa-apa. Oke, langsung saja pengujiannya. Misalkan di switch 0 kita tambahkan VLAN 2 dan VLAN 3. Kita masuk pada menu Global Configuration. Kemudian kita tambahkan VLAN-nya, yaitu misalkan VLAN 2 dengan nama A. Kemudian kita buat VLAN 3 dengan nama B misalkan. Kemudian enter. Kita exit, lalu kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief. Bisa dilihat di sini VLAN 2 dan 3 sudah aktif. Kita coba cek di klien. Kita ketikkan show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat VLAN 2 dan 3 sudah ada. Jadi kita hanya perlu konfigurasinya di server. Klien pun akan mengikuti yang ada di server. Kemudian kita coba cek lagi di switch ini. Show VLAN brief. Bisa dilihat VLAN 2 dan 3 sudah ada. Kemudian kita coba cek pada switch 3 yaitu transparent. Kita ketikkan show VLAN brief. Kemudian enter. Untuk mode transparan itu tidak mengikuti klien ataupun server. Jadi mode transparan itu hanya sendiri atau konfigurasinya sendiri. Jadi di sini tidak ada VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Kita coba cek di switch 4. Kita ketikkan show VLAN brief. Bisa dilihat di sini VLAN 2 dan 3 sudah ada. Kita akan coba hapus VLAN 3-nya. Kita masuk terlebih dahulu pada mode Global Configuration. Kemudian kita ketikkan no VLAN 3. Kemudian enter. Kita exit. Kita cek show VLAN brief. Bisa dilihat VLAN 3 sudah tidak ada. Yang ada hanya VLAN 2. Kita coba cek di klien. Show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat di sini pun VLAN 3-nya sudah tidak ada. Tinggal VLAN 2. Kemudian kita coba cek di klien ini. Kita ketikkan show VLAN brief. Ups, ternyata masih ada. Oke, kita coba cek di sini di server. Kita ketikkan show VLAN brief. Kemudian enter. Oh, ternyata masih ada. Kita coba hapus VLAN 2 dan 3-nya. Kita ketikkan no VLAN 2. Kemudian enter. Kita ketikkan lagi no VLAN 3. Kemudian enter. Kita cek do show VLAN brief. Bisa dilihat di sini VLAN 2 dan 3 sudah tidak ada. Sudah kembali pada default. Kita coba cek lagi di sini. Kita ketikkan show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat di sini sudah tidak ada VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Oke, selesai. Itulah pengujian pada VTP. Kita akan belajar yang namanya problem revision number. Kita coba cek di server terlebih dahulu. Kita masuk pada mode privilege. Kemudian kita ketikkan show VTP status. Kemudian enter. Bisa dilihat configuration revision-nya adalah 6. Artinya kita sudah melakukan konfigurasi pada switch sebanyak 6 kali. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah permasalahan. Ini adalah gedung 1. Ingin menambahkan satu lagi switch.
menambahkan satu lagi switch. Kebetulan switch ini sudah dipakai di gedung kedua. Kita coba cek. Masuk pada mode privilege, kemudian kita ketikkan show VTP status. Kemudian enter. Bisa dilihat configuration revision-nya adalah 0. Artinya kita belum sama sekali melakukan konfigurasi. Berhubung switch ini sudah dipakai di gedung kedua, kita coba tambahkan configuration revision-nya. Berarti lebih dari yang di gedung utama. Yang di gedung utama yaitu 6, kita coba bikin lebih dari yang di gedung utama, yaitu lebih dari 6. Kita coba configuration. Kita masuk pada menu global configuration. Kita ketikkan VTP mode server. Kemudian enter. VTP domain, misalkan Pasundan. Kemudian buat passwordnya VTP password 123. Kemudian enter. Kemudian cek dengan mengetikkan do show VTP status, kemudian enter. Bisa dilihat configuration revision-nya masih 0. Kita coba konfigurasi, kita masukkan VLAN. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. VLAN 2, kemudian enter. Kita buat VLAN sampai 8. Tidak usah diberi nama, kita asal saja ya. VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, salah, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8, kemudian enter. Oke, selesai. Kita exit terlebih dahulu. Kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief, kemudian enter. Bisa dilihat VLAN 2 sampai 8 sudah ada. Kita coba cek VTP statusnya. Kita ketikkan do show VTP status. Kemudian enter. Bisa dilihat configuration revision-nya sudah menjadi 7. Sudah lebih dari yang gedung utama. Misalkan switch ini ingin dimasukkan ke gedung utama, tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung pertama. Kita coba cek terlebih dahulu di sini. Kita ketikkan show VLAN brief, kemudian enter. Bisa dilihat di sini belum ada VLAN-nya, artinya belum ada yang disetting. Kita coba konekkan terlebih dahulu dengan kabel. Lalu kita terangkan terlebih dahulu pada masing-masing switch. Masuk pada menu global configuration. Kemudian kita masuk pada interface FA 0/2. Kemudian enter. Lalu ketikkan switch port mode terang. Kemudian enter. Oke, selesai. Kita terangkan di switch ini, yaitu FA 0/1. Interface FA 0/1. Kemudian switch port mode terang. Kemudian enter. Oke, selesai. Kita coba cek di gedung pertama, yaitu yang ini. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan do show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat di sini VLAN 2 sampai 8 masuk di gedung pertama. Dan ini adalah settingan yang di gedung kedua. Maka semua switch akan mengikuti konfigurasi pada switch yang baru. Kali ini kita akan mencoba configuration number-nya menjadi 0. Pertama-tama kita lepas terlebih dahulu kabelnya. Tetapi di gedung 1 ini masih mengikuti konfigurasi switch yang baru. Kita coba cek di gedung 1.
Kita masuk pada mode privilege, kemudian ketikkan show VLAN brief, kemudian enter. Bisa dilihat ini adalah settingan pada switch yang baru. Kita coba hapus VLAN 2, 3, 4, dan 5. Kita masuk terlebih dahulu pada menu global configuration. Kemudian kita ketikkan no VLAN 2. Kemudian enter. No VLAN 3. Kemudian enter. No VLAN 4. Kemudian enter. Dan yang terakhir no VLAN 5. Kemudian enter. Kita coba cek do show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat VLAN yang tersisa hanya VLAN 6, 7, dan 8. Kita coba cek statusnya. Do show VTP status. Kemudian enter. Bisa dilihat configuration revision-nya 11. Misalkan di sini configuration revision-nya menjadi banyak. Kita coba tambahkan VLAN-nya. Kita masuk terlebih dahulu pada menu global configuration. Kita coba tambahkan VLAN-nya. VLAN 44, kemudian kita tidak usah beri nama. 44, 55, 66, 77, 88, 99, kemudian VLAN 100, kemudian VLAN 200. Oke, kemudian kita coba cek configuration revision-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan do show VTP status. Kemudian enter. Bisa dilihat configuration revision-nya menjadi 15. Ini kan configuration revision-nya lebih besar dari yang gedung utama. Kita coba configuration revision-nya menjadi 0. Kita coba cek VLAN-nya. Do show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat di sini VLAN-nya banyak. Kita akan coba settingan switch baru ini akan mengikuti settingan di gedung utama. Kita akan rubah terlebih dahulu configuration revision-nya menjadi 0. Caranya dengan mengganti modenya menjadi transparent. Oke, langsung saja kita rubah VTP mode transparent. Kemudian enter. Kemudian VTP domain Pasundan. Kemudian enter. VTP password 123. Kemudian enter. Kita cek statusnya do show VTP status. Kemudian enter. Bisa dilihat configuration revision-nya menjadi 0. Artinya ini akan bisa mengikuti konfigurasi di gedung utama. Kita coba cek do show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat konfigurasi VLAN-nya masih sama. Kita coba ganti menjadi server. VTP mode server. Kemudian enter. VTP domain Pasundan. Kemudian masukkan passwordnya. VTP password 123. Kemudian enter. Kita coba konekkan ke switch di gedung utama. Kita hubungkan dengan kabel. Kita coba cek VLAN-nya. Do show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat sekarang VLAN-nya 678. VLAN 678 ini adalah konfigurasi pada gedung utama.
Artinya switch 2 ini sekarang bisa ditambahkan pada gedung utama tanpa menghapus konfigurasi-konfigurasi pada gedung utama. Kali ini kita akan latihan soal VTP. Kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita tambahkan satu buah router. Kemudian kita akan menggunakan 4 buah switch. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita tambahkan PC-PC-nya. Kita tambahkan PC yang banyak. Kemudian di sini juga. Oke, segitu saja. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Dari router ke switch. Dari switch ke switch. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Kemudian kita dari switch hubungkan pada masing-masing PC. Oke, selesai. Kita akan coba bagi kelompok VLAN-nya. Kita akan beri kotak. Kita akan beri warna biru. Kita bagi kelompoknya terlebih dahulu. Oke, kita beri nama VLAN-VLAN-nya. Misalkan ini VLAN 10. Ini VLAN 20. Kemudian ini VLAN 30. Ini VLAN 40. Ini VLAN 50. Kita kesini terlebih dahulu. Ini pun sama VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Oke, selesai. Kemudian kita beri IP untuk masing-masing VLAN-nya. IP-nya untuk VLAN 10 yaitu 10.10.10.0/24. Kemudian VLAN 20 20.20.20.0/24. Kemudian VLAN 30 yaitu 30.30.30.0/24. VLAN 40 yaitu 40.40.40.0/24. Kemudian VLAN 50 50.50.50.0/24.
VLAN 60, IP-nya 60.60.60.0/24. Kemudian yang terakhir yaitu VLAN 70, yaitu IP-nya 70.70.70.0/24. Oke, selesai. Kita akan coba menyeting soal ini. Kita akan coba kerjakan soalnya. Pertama-tama kita konfigurasi VTP-nya di switch. Kita akan buat switch ini menjadi server dan yang lainnya adalah client. Kita setting VTP-nya terlebih dahulu. Kita masuk pada menu Global Configuration. Kemudian kita ketikkan VTP mode server. Kemudian VTP domain Pasundan. Kemudian enter. Kita masukkan passwordnya. Password 123. Kemudian enter. Oke, selesai. Kita setting di switch client. VTP mode client. Kemudian enter. VTP domain Pasundan. Dan enter. VTP password 123. Oke, selesai. Kita setting di switch ini. VTP mode client. VTP domain Pasundan. Kemudian VTP password 123. Oke, selesai. Kemudian di switch yang ini. VTP mode client. VTP domain Pasundan. Kemudian VTP password 123. Oke, selesai. Kita coba cek di sini. Do show VTP status. Kemudian enter. Bisa dilihat configuration revisionnya masih 0. Kita coba masukkan VLAN-nya. VLAN 10, kita tidak usah beri nama. VLAN 20, VLAN 30. Salah. VLAN 30. VLAN 40. VLAN 50. VLAN 60. Dan VLAN 70. Oke, kemudian kita coba cek. Kita exit terlebih dahulu. Do show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat VLAN 10 sampai 70 sudah aktif. Oke, kemudian kita terangkan switch-switchnya. Kita terangkan terlebih dahulu di switch ini, yaitu FA 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 4. Kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Oke, selesai. Kita sudah terang. Kita coba terangkan di switch yang ini.
yaitu FA1. Interface FA0/1. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian enter. Oke, selesai. Kita terangkan pada switch yang ini. Interface FA berapa ini? FA0/1. FA0/1, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang, kemudian enter. Oke, selesai. Kita terangkan di switch yang ini. Interface FA0/1, switch port mode terang, kemudian enter. Oke, selesai. Kali ini kita akan masukkan interface pada VLAN-nya masing-masing. Oke, masuk pada switch ini. Kita masuk pada menu global configuration. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian ketikkan interface range FA VLAN 10, yaitu FA3 dan FA2. Interface FA0/2 sampai 3. Kemudian enter. Switch port akses VLAN 10. Kemudian enter. Ups, salah, kurang H. Kemudian enter. Oke, selesai. Kemudian kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan VLAN 20-nya, yaitu interface range FA0/VLAN 20, yaitu FA4 dan FA5. FA0/4 sampai 5. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port akses VLAN 20. Kemudian enter. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan VLAN 30-nya. Interface range FA0/, yaitu VLAN 30 FA6 dan FA7. FA6 sampai 7. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port akses VLAN 30. Kemudian enter. Kita exit. Kemudian masukkan VLAN 40, yaitu FA8 dan FA9. Interface range FA0/8 sampai 9. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port akses VLAN 40. Kemudian enter. Kita exit. Kemudian kita masukkan VLAN 50, yaitu FA10 dan FA11. Interface range FA0/10 sampai 11. Kemudian enter. Switch port akses VLAN 50. Kemudian enter. Oke, selesai. Kita konfigurasikan pada switch yang ini. Interface FA, kita masukkan VLAN 60-nya, yaitu FA2 dan FA3. Interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian enter. Switch port akses VLAN 60. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan VLAN 70-nya,
Kita exit. Kita ketikkan interface range FA 0 slash berapa ini? VLAN 70, yaitu FA4 dan FA5. FA4 sampai 5. Kemudian enter. Switch port akses VLAN 70. Kemudian enter. Oke, selesai. Kita konfigurasi pada switch yang ini. VLAN 10 yaitu FA3 dan FA2. Kita masuk pada menu Global Configuration. Kemudian interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian enter. Switch port akses VLAN 10. Kemudian enter. Oke, kita exit. Kita masukkan untuk VLAN 20. FA0/ berapa ini VLAN 20? Yaitu FA4 dan FA5. 4 sampai 5. Kemudian enter. Switch port akses VLAN 20. Kemudian enter. Kita exit. Kemudian kita masukkan untuk yang VLAN 30, yaitu FA7 dan FA6. FA6 sampai 7. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port akses VLAN 30. Kemudian enter. Kita exit. Kita masukkan untuk yang VLAN 40. FA0/ berapa ini VLAN 40? Yaitu FA9 dan FA8. FA8 sampai 9. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port akses VLAN 40. Kemudian enter. Kita exit. Kemudian kita masukkan untuk VLAN 50. Interface range FA0/ berapa? FA11 dan FA10. FA10 sampai 11. Kemudian enter. Kita ketikkan switch port akses VLAN 50. Kemudian enter. Kemudian exit. Oke, selesai. Kita coba cek pada masing-masing switch. Kita exit terlebih dahulu. Do show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat VLAN 10 sampai VLAN 50 di sini sudah ada FA-nya. Kita coba cek pada switch ini. Kita exit. Do show VLAN brief. Kemudian enter. Bisa dilihat VLAN 60 dan VLAN 70 sudah ada FA-nya. Kemudian kita coba cek di switch ini. Kita ketikkan do show VLAN brief. Kemudian enter. Dan di sini pun VLAN 10 sampai 50 sudah ada FA-nya. Kali ini kita akan coba konfigurasi di routernya. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu FA-nya. Bisa dilihat di sini masih merah, artinya belum aktif. Kita masuk pada router. Kemudian kita masuk pada menu Global Configuration. Kemudian kita masuk pada interface FA0/0. Kemudian enter. Kita aktifkan dengan mengetikkan no shutdown. Kemudian enter.
Bisa dilihat di sini sudah hijau, artinya sudah aktif. Oke, langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan interface FA0/0 lalu titik 10, kemudian enter. Kita ketikkan encapsulation .1q10, kemudian enter. Kita masukkan IP address-nya. IP address 10.10.10.1. Lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian enter. Kita exit. Lalu kita masukkan untuk VLAN 20-nya. Kita ketikkan interface FA0/0.20, kemudian enter. Kita ketikkan encapsulation.1q20, kemudian enter. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 20.20.20.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita exit. Kita masukkan untuk VLAN 30. Interface FA0/0.30. Kemudian enter. Kita ketikkan encapsulation.1q30, kemudian enter. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 30.30.30.1, lalu subnet mask-nya kemudian enter. Kemudian kita exit. Kita masukkan untuk yang VLAN 40, interface FA0/0.40, kemudian enter. Kita ketikkan encapsulation.1q40, kemudian enter. Lalu IP address 40.40.40.1, lalu subnet mask-nya, kemudian enter. Kita exit. Kemudian masukkan yang VLAN 50. Encapsulation.1q50, kemudian enter. IP address yaitu 50.50.50.1, lalu subnet mask-nya. Kita exit, kemudian masukkan untuk VLAN 60. Kemudian enter. Encapsulation.1q60, kemudian enter. Kita masukkan IP address-nya, itu 60.60.60.1, lalu subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0, kemudian enter. Kita exit. Kemudian kita yang terakhir masukkan VLAN 70. Kemudian enter. Encapsulation.1q70, kemudian enter. Lalu IP address 70.70.70.1, lalu subnet mask-nya. Oke, selesai. Kita exit. Oke, selesai. Kita sudah selesai konfigurasi IP-nya. Kemudian kita coba cek
do show IP interface brief. Kemudian enter. Bisa dilihat semuanya sudah up, artinya sudah menyala. Kemudian kita coba konfigurasikan DHCP-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian enter. Kita masukkan networknya 10.10.10.0. Lalu subnet masknya. Kemudian enter. Kita masukkan default gateway-nya. Yaitu 10.10.10.1. Kemudian enter. Kita masukkan DNS servernya. Yaitu 888.8. Kemudian kita tambahkan untuk VLAN 20. Kita exit. Kemudian kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian enter. Tambahkan networknya yaitu 20.20.20.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kita masukkan default routernya atau default gateway-nya. Default router 20.20.20.1. Kemudian enter. Kita masukkan DNS servernya yaitu 8888. Kemudian enter. Kita exit. Kita masukkan untuk VLAN 30. IP DHCP pool VLAN 30. Kemudian enter. Kita masukkan networknya 30.30.0. Kemudian subnet masknya enter. Kemudian masukkan default gateway-nya. Router 30.30.30.1. Kemudian enter. Kita masukkan DNS servernya yaitu 888.8. Kemudian enter. Kita exit. Kita masukkan untuk VLAN 40. Pool VLAN 40. Kemudian enter. Masukkan networknya 40.40.40.0. Lalu subnet masknya. Kemudian enter. Kita masukkan default gateway-nya yaitu 40.40.40.1. Kemudian enter. Kita masukkan DNS servernya yaitu 8888. Kemudian enter. Kita exit. Lalu masukkan untuk VLAN 50. Kemudian enter. Networknya yaitu 50.50.50.0. Lalu subnet masknya. Kemudian enter. Kita masukkan default gateway-nya yaitu 50.50.50.1. Kemudian enter. Kita tambahkan DNS servernya yaitu 888.8. Kemudian enter. Exit. Kita masukkan untuk VLAN 60-nya IP DHCP pool VLAN 60.
kemudian enter, lalu networknya yaitu 60.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, kemudian enter, kita tambahkan default gateway-nya yaitu 60.1, kemudian enter, DNS server yaitu 8.8.8, kemudian enter, kita exit. Kemudian yang terakhir yaitu VLAN 70, cp pool VLAN 70, kemudian enter, network 70.70.70.0, lalu subnet masknya, kemudian enter, kita masukkan default gateway-nya yaitu 70.70.70.1, kemudian enter, kita masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8, kemudian enter, kita exit. Oke, selesai. Kita coba pengujiannya. Kita coba DHCP-kan PC-nya pada masing-masing VLAN. Kita masuk pada PC di VLAN 10, kemudian kita DHCP-kan. Bisa dilihat successful, kemudian VLAN 20 successful, VLAN 30 successful, VLAN 40 successful, VLAN 50 successful juga. Kita ke VLAN 60 successful juga, successful. Kita coba ke yang sebelah sini. Successful, 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 dan yang terakhir juga successful. Oke, sudah successful semuanya. Kita akan coba mengirimkan paket. Misalkan dari PC ini ke sini. Pertama-tama violet. Kita coba kedua kalinya successful. Kita delete terlebih dahulu. Kita coba dari sini ke sini. Awal-awal violet. Kita coba lagi. Nah, sudah successful. Dari sini ke sini. Awal-awal violet. Nah, sudah successful. Kita delete terlebih dahulu. Kita coba lagi dari VLAN 70 ke VLAN 50. Awal-awal violet. Lalu kita coba lagi. Sudah successful. Artinya sudah berhasil. Oke, sudah selesai semua konfigurasinya.